Part 5. Arkan duduk di atas ranjang kamar yang sempat ditempati Carla sebelum ia pergi meninggalkan surat yang menyakitkan hati Arkan. Arkan menunggu kabar di mana keberadaan Carla sekarang dari para suruhannya. Apakah mereka sudah menemukan Carla? Pertanyaan itu terus muncul dalam pikiran Arkan sejak tadi. Tok, tok, tok. Salah satu bodyguard Arkan mengetuk pintu kamar yang sekarang ditempati Arkan. Tuan panggil bodyguard tersebut. Bagaimana? Apakah kalian menemukannya? Tanya Arkan tanpa menatap sang bodyguard. Maaf tuan, kami sudah mencari kemanapun tapi Nona Carla tak ditemukan. Kami juga sudah mencari ke seluruh bandara yang ada di negara ini. Tapi tak ada keberangkatan atas nama Carla Syafira, jelas bodyguard tersebut sambil menundukkan kepalanya. Periksa lagi dengan benar. Saya tidak mau tahu kalian harus menemukan dia dan bawa dia ke sini sebelum acara pernikahan ini dimulai, kata Arkan tegas. Baik tuan, kata bodyguard itu lalu berlalu pergi dari sana. Arkan menghela napas berat. Ia tak tahu kenapa Carla pergi di saat seperti ini. Carla benar-benar mengecewakan Arkan, tapi ia tak bisa membenci Carla saat ini. Hati Arkan sudah terikat dengan Carla. Bagi Arkan, Carla adalah orang yang bisa membuat hidupnya penuh warna selain ibunya. Carla yang bisa membuat ia tersenyum. Carla yang bisa membuat Arkan melupakan lelahnya di saat ia pulang kerja. Hanya Carla yang Arkan butuhkan. Tapi kenapa Carla malah meninggalkan dirinya di saat hari penting ini? Arkan menutup wajahnya dengan tangannya dan berusaha menenangkan diri sejenak. Di sisi lain, Syasa terus memperhatikan kamar di mana ada Arkan di dalamnya. Inilah yang membuat ia enggan untuk menikah, karena setiap manusia memiliki sikap egois. Kejadian yang dia alami 3 tahun yang lalu seperti berputar kembali di kepala. Perceraian orang tuanya. Ia benci dengan kata pernikahan. Ia benci kata cinta dalam kehidupan. Masa lalu yang kelam membuat Syasa menghindari semua itu. Egois. Itulah kata yang membuat Syasa enggan memiliki hubungan dengan lawan jenisnya. Jika mereka hanya mementingkan ego mereka, untuk apa sebuah hubungan? Untuk apa ada cinta? Dan untuk apa adanya kata pernikahan? Lalu untuk apa ia menjadi seorang WO? Semua ini bukanlah keinginannya, melainkan keinginan seseorang yang berarti bagi dirinya. Amanda Sanjani, itulah nama orang yang membuat Syasa bangkit seperti sekarang. Inilah cita-cita Amanda, ingin menjadi seorang WO yang hebat. Bagi Syasa itu adalah kewajibannya meneruskan dan mewujudkan impian Amanda. Syasa beranjak dari tempatnya berdiri. Ia berjalan menghampiri para pegawainya. Keke, tolong lihat hiasan lampu yang dekat tangga. Sepertinya ada sedikit masalah. Syasa menunjuk hiasan lampu kelap-kelip yang di bagian tangga. Oke Mbak Keke, segera berjalan ke arah tangga. Syasa berjalan ke arah lain. Sebelum ia melangkahkan kakinya, ia merasa ada yang mencekal tangannya dari arah belakang. Syasa berbalik dan langsung bertatapan pemilik mata biru itu. Arkan menatap tanpa ekspresi kepada Syasa. Bawa dia ke kamar, perintah Arkan tegas. Bodyguard yang diperintah langsung membawa Syasa ke arah kamar. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, teriak Syasa sambil meronta berusaha melepaskan diri dari pegangan para bodyguard Arkan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Peri angkuh! Teriak Syasa masih berusaha melepaskan dirinya. Arkan tak menjawab pertanyaan Syasa. Ia hanya berjalan ke arah kamar yang dituju oleh para bodyguardnya membawa Syasa. Di dalam kamar sudah ada para perias. Dandani dia, lalu pakaian gaun itu padanya, perintah Arkan tegas dan dingin. Sebentar lagi acara akan dimulai.
Kalian tetap berjaga di depan kamar ini, Arkan memerintah para bodyguardnya. Ia berlalu dari tempat itu lalu menuju ruangan sebelah kamar itu. Arkan mengunci pintunya. Arkan's POV. Setelah mengunci pintu, aku mendudukkan diriku di kursi yang ada di ruangan ini. Aku harap keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Aku memijit kepalaku yang sedikit pusing karena kabar yang ku dengar tadi. Flashback on. 30 menit yang lalu, aku duduk di atas ranjang kamar menunggu kabar selanjutnya dari para bodyguardku. Hatiku resah memikirkan hal ini. Sebentar lagi acara dimulai, tapi belum ada kabar sama sekali dari bodyguardku. Cukup lama aku menunggu hingga aku mendengar suara ketukan di pintu kamar ini. Tuan, kami sudah memeriksa ulang semua bandara, tapi Nona Carla tetap tak bisa ditemukan katanya, dan itu berhasil membuat hatiku semakin resah. Mengapa bisa seperti itu? Bukankah kalau dia pergi ke luar negeri pasti akan ada catatan keberangkatannya, kataku dingin dan tegas. Mungkin saja Nona tidak menggunakan nama aslinya. Ia pasti memalsukan identitasnya. Tuan Dam, kabar ini membuatku semakin frustasi. Acara tidak mungkin bisa dibatalkan. Nama baik keluarga akan hancur jika pernikahan dibatalkan seperti ini. Masalah ini seakan membuat akan mati saja. Aku terus berusaha memikirkan solusi yang baik saat ini. Nama baik keluargaku dipertaruhkan di sini. Tuan, apakah para tamu mengetahui wajah dari Nona Carla? Pertanyaan bodyguardku ini membuatku sedikit bingung. Mereka belum pernah melihat bagaimana wajah Carla. Emangnya ada apa? Bodyguardku terlihat menggaruk tengkuknya. Saran saya sebaiknya Tuan mencari wanita yang menggantikan Nona Carla untuk menikah dengan Tuan. Aku memikirkan apa yang dikatakan bodyguardku ini. Kau tahu, aku tak mungkin menikahi wanita lain selain Carla. Kataku tegas membuat bodyguardku sedikit menunduk. Hanya untuk sementara Tuan, sampai Nona Carla kembali, katanya. Ide ini memang konyol, tapi demi menjaga nama baik keluargaku. Tunggu, siapa perempuan itu? Siapa yang akan aku jadikan pengganti Carla? Aku keluar kamarku lalu melihat ke sekeliling. Sampai aku melihatnya, gadis itu yang akan menggantikan Carla. Aku berjalan ke arahnya dan mencekal tangannya. Ia berbalik ke arahku tanpa menunggu apapun. Aku menyuruh bodyguardku membawanya ke kamar. Dia terus berteriak dan meronta, tapi aku tak menanggapinya. Kesalahan ini terjadi juga karena dia andai saat itu ia tetap menjaga kamar itu, maka Carla tak akan kabur. Akhirnya bodyguardku berhasil membawanya ke kamar. Setelah sampai, aku langsung menyuruh para perias untuk mendadaninya. Apapun akan kulakukan untuk tetap menjaga nama baik keluargaku. Aku tak ingin mengecewakan ibuku. Mungkin ibuku akan marah padaku nanti setelah tahu bukan Carla yang aku nikahi, tapi perempuan lain. Ibuku tak jadi datang hari ini karena ada urusan mendadak di New York saat ini. Aku menyandarkan punggungku ke kursi yang kududuki sekarang saat ini. Baru beberapa saat, aku memejamkan mataku, terdengar suara pintu ruangan ini diketuk. Aku berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Tuan Nona Shasa telah selesai dan siap untuk menuju ke acara pernikahan, kata bodyguardku. Setelah mendengar itu, aku berjalan ke arah kamar sebelah ruangan. Saat sampai, aku masuk ke dalam dan melihat ia memakai gaun berwarna putih yang cantik namun tertutup. Aku terdiam saat memandangi wajahnya. Cantik itulah yang ada dalam pikiranku sekarang. Ia tertunduk ke bawah enggan untuk melihatku. Aku maju mendekatinya, lalu memegang dagunya dan mengangkatnya ke atas agar ia bisa menatapku. Shasa's POV. Setelah kepergiannya dari kamar ini, aku bisa bernapas sedikit lega. Aku beralih menatap para perias di hadapanku saat ini. Mereka maju mendekatiku. Apa yang akan kalian lakukan? Tanyaku tegas.
Kami hanya diperintahkan untuk merias Anda, Nona. Anda akan menikah dengan Tuan Arkan. Perkataan perias ini membuat kaki lemas. Aku akan menikah dengan pria angkuh itu? Tidak, ini hanya mimpi. Aku mohon bangunkan aku sekarang dari mimpi buruk ini. Nona, apa Anda baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat aku tersadar dari lamunanku. Aku tidak akan baik-baik saja jika aku menikah dengannya, kataku. Nona, sebaiknya Anda duduk, biarkan kami merias wajah Anda. Aku tetap pada posisiku. Aku tak ingin menikah dengan pria angkuh itu atau siapapun. Nona, kami mohon duduklah, kami akan mulai merias Anda, karena sebentar lagi acara akan dimulai. Aku tetap tak mau duduk. Aku tak mau dirias, aku mau keluar dari kamar ini. Aku berjalan menuju ke pintu. Aku memutar handle pintunya tapi tak mau terbuka. Sial, aku dikunci di sini. Nona, kamar ini jaga oleh para bodyguard, sebaiknya Anda menurut saja pada Tuan. Tolong Nona, duduklah. Perias itu menghampiriku lalu memegang tanganku dan menuntunku untuk duduk. Apa aku tak bisa menolak hal ini? Aku mohon bantu aku keluar dari sini. Aku memohon pada perias ini. Aku harap mereka mau membantuku saat ini. Maaf Nona, kami tak bisa ada apa dengan mereka. Aku hanya perlu mereka membantu untuk keluar dari sini. Aku mohon tolong aku, kataku lebih memohon lagi. Kami benar-benar minta maaf Nona. Kami tak bisa membantu Anda, percuma, semua ini percuma. Mengapa aku harus mengalami hal ini? Apa salahku? Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Mereka mulai merias wajahku. Setelah selesai mereka membantuku memakai gaun pengantin berwarna pink padaku. Sebelum mengenakan gaun itu, aku memperhatikan gaunnya dengan teliti. Bagian belakangnya terbuka. Belahan dadanya membentuk huruf V dan itu sangat rendah. Tidak, aku tak akan memakai gaun itu. Apa kalian tidak punya gaun yang tertutup? Aku tak suka gaun itu, kataku. Mereka mulai membongkar tas mereka mencarikanku gaun yang kuinginkan. Kami hanya punya gaun ini Nona, katanya, lalu menunjukkan gaun itu padaku. Gaun itu berwarna putih susu. Tak ada bagian yang terbuka, sangat tertutup. Aku menyukai gaun ini. Aku suka gaun itu. Kalian bantu aku memakainya, aku pasrah pada takdir ini. Walaupun aku mencoba untuk melawan itu semua, pasti akan percuma. Aku selesai memakai gaunku ini. Aku mematut diriku di depan cermin yang ada di kamar ini. Anda sangat cantik Nona. Aku akan memberitahu bodyguard di luar kalau Anda sudah siap. Perias itu berjalan ke arah pintu lalu mengetuknya. Pintu itu terbuka. Perias itu berbicara pada bodyguard di luar. Setelah selesai berbincang, bodyguard itu pergi entah kemana. Beberapa saat aku menunggu, terdengar suara pintu kamar ini terbuka dan terlihatlah pria angkuh itu. Dia terdiam di tempatnya, entah apa yang ia pikirkan. Aku menundukkan kepalaku karena tak mau melihat wajahnya. Aku merasa ia maju mendekat padaku. Ia memegang daguku lalu mengangkatnya ke atas sehingga aku bertatapan dengan mata birunya itu sekarang. Dia mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Kau harus siap menikah denganku. Kau yang kupilih untuk menjadi pengganti Carla. Sementara ini bisiknya di hadapan wajahku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Kenapa harus aku yang kau pilih menjadi penggantinya? Mengapa aku? Mengapa harus aku? Ingin sekali aku mengutarakan hal itu, tapi tak tahu kenapa bibir ini tak bisa berkata apapun. Part 6. Shazas POV. Aku tak tahu harus menjawab apa. Kenapa harus aku yang kau pilih menjadi penggantinya? Mengapa aku? Mengapa harus aku? Ingin sekali aku mengutarakan hal itu, tapi tak tahu kenapa bibir ini tak bisa berkata apapun. Aku bisa merasakan napasnya yang beraroma mint membelai wajahku saat ini. Ia menjauhkan wajahnya dari wajahku. Aku kembali menundukkan kepalaku, melihat lantai yang ada di bawahku.
Ayo, acara akan dimulai sebentar lagi. Para tamu sudah menunggu kita, ucapnya sambil mengulurkan tangannya ke hadapanku. Aku menyambut uluran tangannya. Kami berjalan beriringan menuju altar pernikahan. Saat memasuki ruangan nan megah itu, aku melihat pendeta berdiri di depan sana. Aku mengedarkan pandanganku. Semua tamu di sini merupakan orang-orang kelas atas. Para tamu wanita terlihat sangat anggun dibalut dengan gaun mahal. Para tamu pria terlihat sangat berwibawa, dibalut dengan jas mahal mereka. Pandanganku beralih menatap pria di sampingku saat ia sedikit meremas tanganku. Dia memberitahuku bahwa kami telah tiba di hadapan pendeta. Kami mengubah posisi menjadi saling berhadapan sekarang. Pendeta memulai khotbahnya. Setelah selesai, pendeta menyuruh Arkan untuk mengucapkan janji pernikahan. Saya, Arkan Putra Pradipta, meminta engkau, Syasa Saputri, sebagai istri saya. Dalam suka dan duka, dalam keadaan sakit dan sehat, saya akan menjaga dan melindungi engkau dengan sepenuh hati saya. Ucapnya begitu lancar, bahkan ia tahu siapa nama lengkapku. Aku bisa melihat kebingungan dan keheranan di raut wajah para tamu. Bagaimana tidak, karena dalam undangan bukan namaku yang tertulis, tapi nama Carla. Pendeta beralih menatapku dan memberitahu bahwa kini giliranku yang mengucapkan janji pernikahan. Aku menelan salif aku, rasa gugup menyerangku. Aku meremas gaunku. Apakah aku harus mengucapkannya? Aku menarik napasku dan memejamkan mataku. Aku membuka mataku, lalu menghembuskan napasku. Sesa saya, Syasa Saputri, menerima engkau, Arkan Putra Pradipta, sebagai suami saya. Saya akan setia mendampingi engkau dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan suka maupun duka. Saya akan menghormati dan melayani engkau sesepenuh hati saya. Ucapku gugup. Setelah aku mengucapkan janji itu, ia mendekat ke arahku. Ia mencium dahiku sedikit lama. Arkan menjauhkan dirinya kembali kepada posisi awalnya. Kalian telah resmi menjadi sepasang suami istri. Sekarang pakaikan cincin ini pada pasangan kalian, kata pendeta memberikan kotak cincin ke arah kami. Arkan mengambil kotak itu lalu membukanya. Cincin yang cantik, ia mengambil salah satu cincin itu. Ia menarik tangan kananku lalu menyematkan cincin itu di jari manisku. Begitu pula diriku, aku menyematkan cincin yang satu lagi di jari manisnya. Para tamu bertepuk tangan dengan riuh. Pendeta berlalu pergi turun dari altar. Arkan menggenggam tanganku dan menarik diriku ke arah pelaminan. Kami mendudukkan diri kami di kursi yang telah disediakan. Para tamu mulai berdatangan untuk menyalami kami dan memberi selamat kepada kami. Hai bro, akhirnya kau melepas masa lajangmu juga. Aku sedikit terkejut saat mendapat undangan pernikahanmu waktu itu. Aku ingin bertanya, bukankah di undangan tersebut kau akan menikah dengan orang yang bernama Carla? Lalu mengapa nama pengantinmu ini Syasa? Aku menegang di tempat dudukku. Jawaban apa yang Arkan akan berikan? Oh itu, aku lupa memberitahu kalian bahwa ada kesalahan penulisan nama dalam undangan itu. Aku memang akan menikah dengan Syasa. Mungkin karena terlalu repot sehingga mereka salah menulis nama istriku ini. Aku menatap wajah Arkan. Arkan tersenyum. Dia memang sangat pandai bersandiwara. Oh, oke, aku akan pergi. Selamat untuk kalian, kata orang yang mungkin merupakan teman Arkan. Ia berlalu pergi. Huft, akhirnya aku bisa juga untuk beristirahat. Aku sekarang berada di rumah Arkan. Yah, sebenarnya butuh waktu lama kami sampai di rumah ini. Wow, rumah ini begitu megah. Interior rumah ini begitu banyak dan mewah.
Barang-barang yang ada di dalam rumah ini pun pasti bernilai puluhan juta, mungkin ratusan juta. Aku masih berdiam di tempat aku berdiri saat ini. Duduklah, katanya, membuat diriku yang memandang ke penjuru rumah ini beralih menatapnya. Hah? Tanyaku. Aku tak mendengar jelas apa yang ia katakan. Aku menyuruhmu untuk duduk. Ada yang ingin kubicarakan padamu, katanya dingin. Aku menatapnya. Bukankah kita sudah menikah, tapi kenapa dia sama sekali tak bisa berbicara dengan lembut padaku? Setidaknya ia bisa berbicara denganku tanpa nada dingin itu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Walaupun kita telah menikah, tapi aku tak akan merubah sikapku terhadapmu. Kita menikah hanya untuk menyelamatkan nama baik keluargaku. What? Jadi dia hanya memanfaatkanku. Dasar pria angkuh yang menyebalkan. Duduklah, aku ingin membicarakan sesuatu, katanya menunjuk sofa yang ada di ruang tamu ini. Aku melangkahkan kakiku menuju sofa tersebut. Aku mendudukkan diriku di sofa itu. Arkan juga duduk di sofa yang satu lagi. Kami duduk saling berhadapan. Hanya ada sebuah meja yang memisahkan tempat duduk kami sekarang. Kau ingin membicarakan apa denganku? Tanyaku meletakkan tanganku di atas lututku. Bacalah berkas ini dulu. Kalau ada yang tak kau mengerti, kau bisa menanyakannya padaku, katanya mengeluarkan sebuah berkas dari tas yang ada di sampingnya. Ia meletakkan berkas itu di atas meja. Aku memperhatikan berkas yang ada di atas meja itu. Aku mengambilnya lalu membukanya. Aku membaca keseluruhan berkas itu dengan dahi berkerut. Aku tak mengerti apa maksud dari semua isi berkas ini. Apa maksud dari semua isi berkas ini? Tanyaku bingung dan meletakkan kembali berkas itu ke meja. Ia menyandarkan badannya di sandaran sofa. Berkas itu merupakan surat perjanjian pernikahan kita. Ia menatapku. Surat perjanjian? Aku masih tak mengerti arti semua ini. Aku memang tak mengerti semua ini. Pernikahan ini hanya untuk menyelamatkan nama baik keluargaku. Aku pun masih mencintai kekasihku Carla. Pernikahan ini akan berakhir dalam waktu 7 bulan, sampai Carla kembali ke negara ini. Jelasnya, aku mulai sedikit mengerti di sini. Lalu bagaimana kehidupan pernikahan 7 bulan ini? Apa aku harus tetap memenuhi kewajibanku sebagai istri dan kau sebagai suamiku? Tanyaku ingin memperjelas semuanya. Aku tak akan mencampuri kehidupan dan segala urusan pribadimu. Kau juga sebaliknya jangan ikut campur dalam kehidupan dan segala urusan pribadiku. Kau tak perlu melakukan kewajibanmu melayaniku sebagai istri. Cukup layani dirimu sendiri saja. Aku tetap akan memberi uang kepadamu untuk memenuhi kebutuhanmu. Jelasnya, aku tak perlu uangmu. Aku masih punya pekerjaan, dan aku nyaman dengan pekerjaanku ini. Satu pertanyaan lagi, apa kita akan tidur satu kamar? Kataku untuk memperjelas lagi. Kita tidur di kamar terpisah. Di lantai 2 ada 2 kamar. Pintu warna putih adalah kamarmu, dan yang warna coklat adalah kamarku. Katanya menegakkan duduknya. Dia tak lagi bersandar pada sandaran sofa. Arkan mengambil berkas yang ada di atas meja. Ia mengeluarkan pulpen dari dalam jasnya. Arkan membuka berkas itu lalu menandatanganinya. Ia meletakkan pulpen itu di atas berkas yang terbuka, lalu mendorongnya ke arahku. Tanda tanganilah berkas itu. Itu sebagai bukti bahwa kita telah setuju. Katanya menunjuk ke arah berkas itu. Aku langsung mengambil berkas itu dan tanda tangan di berkas itu. Setelah selesai, aku kembali menyerahkan berkas itu kepada Arkan. Aku akan ke kamar, aku ingin istirahat, kataku. Beranjak dari tempat dudukku, aku berjalan ke arah tangga. Aku akan memberimu salinan berkas ini padamu nanti, katanya. Aku berbalik lalu mengangguk ke arahnya. Aku menaiki anak tangga menuju ke arah kamarku. Aku mencari keberadaan pintu berwarna putih itu. Setelah menemukannya, aku membuka pintu itu masuk ke dalam kamar itu.
Aku memerhatikan sekeliling kamar ini. Kamar yang cantik semua bernuansa warna putih. Mulai dari lemari, meja rias, tempat tidur, kasurnya, selimutnya, bantalnya, bahkan hiasan di kamar ini berwarna putih. Aku melangkahkan kakiku ke arah kamar mandi. Aku membersihkan diriku. Aku keluar kamar mandi lalu duduk di tepi ranjang. Baru beberapa saat aku duduk di tepi ranjang, aku mendengar suara pintu sebelah terbuka lalu tertutup. Arkan, dia pasti telah masuk ke kamarnya. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku bahkan membenci kata pernikahan. Tapi sekarang aku telah menikah dengan orang yang belum aku kenal. Apakah nasibku seburuk ini untuk kujalani? Aku merebahkan diriku, berusaha untuk memejamkan mataku. Aku harap saat esok aku bangun semuanya akan baik-baik saja. Aku merasakan ada sebulir air yang mengalir di pipiku. Aku lelah menghadapi hal ini. Aku sangat lelah. Lelah ini membuat mataku terasa berat. Aku memejamkan mataku, tak lama kemudian aku memasuki alam mimpiku. Part 7. Matahari telah menampakkan dirinya dan sinarnya menyebar ke seluruh ruangan. Syasa mengerjapkan matanya karena terkena sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kamarnya. Ia bangun dari tidurnya dan melirik jam yang ada di nakas. 06.45. Syasa langsung melebarkan matanya. Ia terlambat bangun. Syasa segera turun dari tempat tidurnya dan sedikit berlari menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit, ia keluar kamar mandi dan menuju meja rias untuk menyisir rambutnya. 15 menit kemudian Syasa turun ke ruang makan. Ia melihat makanan telah tersaji di meja makan. Banyak pelayan yang sedang berjalan ke sana kemari untuk melaksanakan tugas mereka. Syasa melihat belum ada makanan yang tersentuh, itu artinya Arkan belum makan. Kalau dia belum turun untuk makan, kemana dia? Selamat pagi Nona, sapa salah satu pelayan. Pelayan ini terlihat lebih tua dari yang lainnya. Mungkin dia kepala pelayan di rumah ini. Selamat pagi Em. Aku tidak tahu namamu, kata Syasa. Namaku Mary Nona. Silahkan Nona, makanan telah kami siapkan. Sebaiknya Anda sarapan. Mary menuntunku menuju meja makan. Mary, apa Arkan sudah sarapan? Tanya Syasa lalu duduk di salah satu kursi yang ada di sekitar meja makan. Tuan belum keluar kamar Nona. Mungkin dia masih beristirahat. Mary berjalan mendekatiku, lalu ingin mengambilkan makanan untukku. Tidak perlu Mary, aku bisa mengambilnya sendiri, kataku. Mary beranjak dari tempatnya menuju ke arah dapur. Syasa sarapan hanya seorang diri saat ini. Hanya terdengar dentingan antara piring dan sendok yang beradu. Keadaan di rumah ini sangatlah sepi. Sebenarnya ini rumah atau kuburan sih, batin Syasa. Syasa telah selesai sarapan, tapi Arkan sama sekali belum keluar kamar. Syasa berjalan ke arah dapur, ia mencari keberadaan Mary. Saat tiba di dapur, ia hanya melihat dua pelayan wanita yang belum ia kenal. Apa kalian melihat Mary? Kata Syasa membuat mereka sedikit terkejut, lalu membalikan badan mereka ke hadapan Syasa. Mary ada di halaman belakang Nona, kata salah satu di antara mereka sambil menunjuk pintu yang ada di sebelah dapur ini. Terima kasih. Siapa nama kalian? Tanya Syasa sopan. Nama saya Laura dan dia Sinta, kata pelayan yang menunjukkan pintu tadi. Oke, nama saya Syasa, kata Syasa memperkenalkan diri. Syasa berjalan ke arah pintu yang ditunjuk oleh Laura tadi. Arkan's POV. Aku mengerjapkan mataku saat sinar matahari menerpa wajahku melalui celah jendela kamarku. Aku melirik jam yang ada di nakas 7.15. Astaga, aku kesiangan. Aku langsung turun dari tempat tidurku lalu bergegas menuju arah kamar mandi.
Setelah keluar kamar mandi, aku langsung bersiap. Aku menggunakan pakaian formal. Hari ini aku ada rapat dengan klien. Ya Tuhan, kenapa tak ada yang membangunkanku? Setelah rapi, aku turun ke lantai bawah. Saat di lantai bawah, aku melihat di meja makan telah tersedia berbagai macam makanan. Sepi. Itulah yang kulihat sekarang. Para pelayan pun tak ada yang terlihat. Kemana mereka semua? Nona, apa yang Anda lakukan? Bukankah itu suara Mary? Nona, tolong berhenti, jangan lakukan hal itu. Ada apa sebenarnya? Suara itu berasal dari halaman belakang. Aku melangkahkan kakiku ke halaman belakang. Saat tiba di sana, aku melihat Shasa sedang bermain air bersama beberapa pelayan. Apa yang dia lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kataku kesal. Shasa's POV. Saat tiba di halaman belakang, aku melihat Mary sedang menyiram tanaman. Aku melangkahkan kakiku menuju ke arahnya. Mary, aku memanggilnya, dan ternyata itu membuat ia terkejut. Tak sengaja ia mengarahkan selang air padaku. Ya Tuhan, aku baru saja mandi, dan sekarang aku basah lagi. Ya Tuhan, maafkan saya. Nona Maari meletakkan selang air itu di bawah, lalu menghampiriku. Maaf Nona, saya tidak sengaja, katanya. Tidak apa-apa Mary, aku baik-baik saja, kataku. Aku berjalan melewati Mary, lalu mengambil selang air itu. Biar aku saja yang menyiram tanaman ini, kataku, lalu menyiram tanaman yang ada di sekitar taman itu. Nona, apa yang Anda lakukan? Ucapan Mary mengundang Laura dan Sinta menghampiri kami. Aku tak menghiraukan ucapan Mary. Aku tetap melanjutkan menyiram tanaman itu. Nona, tolong berhenti, jangan lakukan hal itu. Mary ingin mengambil selang air dari tanganku, tapi aku tak membiarkannya. Terjadilah peristiwa berebut selang air. Kami semua terkena air karena peristiwa ini, tapi itu tak membuatku untuk mengalah. Apa yang kalian lakukan? Teriakan itu membuat aku dan Mary melepas selang air itu. Maaf Tuan, tadi Nona, aku memotong ucapan Mary. Aku hanya ingin menyiram tanaman yang ada di sini, kataku menatap Arkan. Biarkan Mary melakukan tugasnya. Kau ikut aku ingin bicara denganmu. Setelah mengatakan itu, Arkan masuk ke dalam rumah. Sebaiknya Nona mengikuti perintah Tuan, kata Mary. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Aku berjalan masuk ke dalam rumah. Arkan duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Sebaiknya kau ganti baju dulu, baru setelah itu kita bicara, katanya dengan tegas. Aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku. Aku mengganti bajuku. Setelah beberapa menit, aku menemui Arkan di ruang tamu. Duduklah, katanya tegas. Ya Tuhan, sebenarnya dia ini apa? Dingin sekali. Aku duduk berhadapan dengannya. Kau ingin bicara apa denganku? Tanyaku dengan nada dingin. Apa yang kau lakukan tadi? Apa dia tuli? Bukankah sudah kubilang aku hanya ingin menyiram tanaman? Aku hanya ingin menyiram tanaman, kataku dengan nada malas. Itu tugas pelayan, bukan tugasmu. Untuk apa kau lakukan itu? Kau di sini sebagai istriku, bukan pelayanku. Kenapa dia jadi mengatur hidupku? Aku hanya bosan. Aku tak memiliki pekerjaan hari ini. Jadi apa salahnya aku membantu mereka, kataku dingin. Kau bisa melakukan hal lain selain membantu para pelayan, katanya. Mudah sekali dia berbicara seperti itu. Dasar menyebalkan. Aku tak tahu harus melakukan apa. Lagi pula, apa salahnya aku membantu mereka? Aku harap kau mengerti, kataku dengan sinis. Terserah kau saja. Aku ada meeting, jadi aku harus berangkat sekarang. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh di rumah ini, katanya lalu beranjak dari duduknya. Ia berjalan keluar dari rumah. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara mobil. 45 menit kemudian Arkan sampai di kantornya. Ia melangkah masuk ke dalam kantor.
Seperti biasa, para karyawan wanita menatapnya dengan tersipik malu. Tapi Arkan tak peduli, ia memasang wajah datar dan dingin. Ia memasuki lift khusus untuk CEO. Ia menekan angka 13. Ting. Lift terbuka tepat di lantai 13. Lantai ruangan CEO berada. "Selamat pagi Tuan," kata sang sekretaris. "Selamat pagi. Jam berapa meeting hari ini berlangsung?" tanya Arkan pada sang sekretaris. "Jam 8.30 Tuan," kata sang sekretaris. "Baiklah, antarkan berkas yang diperlukan untuk meeting ke ruanganku," kata Arkan lalu berjalan menuju ruangannya. "Oh iya Radit, tolong antar segelas kopi juga," kata Arkan, lalu melanjutkan jalannya. Di rumah Syasa benar-benar merasa bosan. Ia tak tahu harus melakukan hal apa lagi saat ini. Dertek-dertek, dertik-dertik. Ponsel Syasa berbunyi. Ia melihat layar ponselnya. Rani, itulah nama yang tertera di layar ponselnya. Syasa mengangkatnya. "Halo, sapa Syasa?" "Halo Syasa." "Ya ampun Syasa, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kau yang menikah dengan bilioner itu? Kemana pengantin wanita yang asli?" Rani langsung memberikan Syasa banyak pertanyaan yang membuat Syasa kebingungan. "Hei, kalau bertanya ITJ satu-satu Rani. Aku bingung harus menjawab yang mana," kata Syasa kesal. "Maaf, aku terlalu bersemangat dan penasaran. Sekarang ceritakan semuanya padaku," kata Rani sedikit melembut. "Baiklah, jadi ceritanya itu pengantinnya kabur entah kemana. Para suruhan Arkan pun sudah mencarinya kemana-mana, tapi mereka tak berhasil menemukannya. Sehingga Arkan memilihku untuk menggantikan pengantin itu." Syasa menjelaskan dengan nada yang sedikit kesal. "Tapi kenapa harus dirimu Syasa? Masih banyak wanita lain yang bisa dia pilihkan. Aku tak setuju kalau kau YBG dijadikan sebagai pengganti wanita itu. Sebagai sahabat, aku tak rela jika kehidupan pernikahan sahabatku itu dilandasi tanpa adanya rasa cinta," kata Rani. "Aku tahu kau peduli padaku, tapi mau bagaimana lagi, ini mungkin sudah takdirku. Aku harus menerimanya kan?" Syasa berusaha menenangkan Rani. "Kau masih bisa bekerja seperti biasa kan?" tanya Rani khawatir. "Tentu saja aku masih bisa bekerja." "Rani, bisakah kau datang kemari? Aku bosan sendiri di rumah ini," kata Syasa. "Bisa. Kirimkan saja alamatnya. Aku akan datang ke sana," Rani tersenyum. "Baiklah, aku menunggumu," kata Syasa lalu mengakhiri panggilan itu. Syasa mengirimkan alamat rumah Arkan pada Rani. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil membaca majalah yang ada. Part 8. Arkan keluar dari ruangannya. Ia menghampiri sekretarisnya. "Radit, siapkan berkas-berkasnya. Kita meeting sekarang," kata Arkan, lalu berjalan menuju ruang meeting. Radit melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. 8.15, meeting masih 15 menit lagi. Radit melihat ke arah Arkan dengan bingung. Radit berlari menyusul Arkan. "Maaf Sir, tapi meeting masih 15 menit lagi." Arkan menghentikan langkahnya lalu menghadap ke arah Radit. "Apa kau tidak bisa memeriksa jadwal? Meeting ini dilaksanakan jam 8.15. Aku sudah memeriksa jadwalku hari ini." Arkan kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang meeting. Radit menggaruk tengkuknya yang tak gatalan. Ia memeriksa ulang jadwal bosnya itu sekali lagi. Jadwal meeting hari ini jam 8.30 dan jam 10.15. Lalu dia salah apa? Dia sudah benar bahwa jadwal meeting pertama itu 8.30. Sebenarnya di sini aku yang salah atau dia salah? Batin Radit. Tidak ingin ambil pusing, ia ikuti saja bosnya itu daripada ia akan dipecat nanti. Radit kembali melanjutkan jalannya menuju ruang meeting.
Radit membuka pintu ruang meeting tersebut dan ia melihat bahwa semua telah berkumpul di ruangan itu. Ia kembali melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 8.20 dan semua sudah berkumpul. Ya Tuhan, apa dia salah menulis jadwal? Arkan melihat Radit yang tak beranjak dari tempatnya berdiri. Radit, kalau kau berdiri di situ saja dari tadi, kapan meeting ini akan dimulai? Kata Arkan dingin. Maaf Sir. Radit beranjak dari tempatnya dan duduk di sebelah Arkan. Ruangan itu pun diisi dengan suara orang yang sedang berdiskusi. Syasa menyimpan majalah yang ia baca di atas meja. Ia merasa sangat bosan dan dari tadi ia menunggu kedatangan Rani. Sahabatnya itu mengatakan bahwa ia dalam perjalanan menuju ke rumah Syasa. Rumah Arkan maksudnya. Tapi dari tadi Syasa menunggu Rani belum tiba juga. Kenapa lama sekali Rani sampainya? Aku bosan. Kata Syasa menghembuskan napas bosan. Mary! Panggil Syasa saat melihat Mary baru keluar dari dapur. Iya Nona, ada yang Anda butuhkan? Tanya Mary saat sudah tiba di dekat Syasa. Oh ayolah Mary, jangan memanggilku seformal itu. Kau lebih tua dariku, jadi panggil saja namaku, kata Syasa lalu beranjak dari duduknya. Tapi Nona adalah istri Tuan, jadi kami patut menghormati Anda. Mary menundukkan kepalanya. Lalu kenapa kalau aku istrinya, seharusnya aku yang menghormatimu, karena kau lebih tua dariku. Jadi mulai sekarang panggil aku Syasa saja, tanpa ada embel-embel Nona. Syasa tersenyum ke arah Mary. Mary menggelengkan kepalanya. Aku tak bisa Nona. Aku takut Tuan akan marah nanti. Mary kembali menundukkan kepalanya. Ya Tuhan, kenapa kau takut sekali dengan tuanmu itu? Dia tak akan memakanmu kalau kau memanggilku dengan namaku saja. Mary tetap menggelengkan kepalanya. Oke. Begini saja, kau memanggilku Nona hanya jika ada Arkan di rumah. Kalau ia tak ada di rumah, kau harus memanggil namaku saja, oke? Syasa mencoba bernegosiasi dengan Mary. Tapi Nona belum sempat Mary melontarkan penolakan lagi, Syasa memotong ucapannya. Aku tak menerima penolakan. Aku memaksa. Jadi kau harus menurutinya, kata Syasa tegas. Baik Syasa. Mary sedikit canggung memanggil majikannya seperti itu. Nah, aku senang mendengarnya. Oh ya Mary, sahabatku akan datang kemari. Apa kau bisa membantuku untuk menyiapkan camilan untuknya nanti? Syasa tersenyum ke arah Mary. Baik Noe. Syasa. Mary membalas senyum Syasa. Terima kasih, ucap Syasa lalu kembali duduk. Mary beranjak dari tempatnya menuju dapur. Mary, tunggu. Kau mau kemana? Tanya Syasa. Aku mau ke dapur untuk menyiapkan camilannya Syasa, ucap Mary. Nanti saja, lagi pula sahabatku belum datang. Kau temani aku dulu di sini. Aku bosan di sini sendiri. Mary mengangguk lalu berniat duduk di lantai. Apa yang kau lakukan Mary? Duduk di sini di sebelahku, ucap Syasa sambil menepuk kursi di sebelahnya. Tapi sebelum sempat Mary berbicara, Syasa sudah memotong ucapannya. Sudah kukatakan, aku tak menerima penolakan, kata Syasa tegas dan Mary duduk di sebelahnya. Ceritakan tentang dirimu, Mary. Syasa menatap Mary. Tak ada yang menarik dari kisah hidupku, Syasa, kata Mary. Ayolah ceritakan sedikit saja, mohon Syasa sambil menggenggam tangan Mary. Baiklah Syasa, mengalirlah cerita tentang kehidupan Mary, mulai dari dia remaja hingga ia bekerja di rumah. Arkan ini, saat mereka sedang asik bercerita terdengar suara bel rumah. Biar saya saja yang membukanya, Syasa. Mary beranjak dari duduknya, lalu berjalan menuju pintu utama rumah ini. Begitu pintu terbuka, terlihat gadis berbadan ramping dengan rambut berwarna pirang. Ia tersenyum ramah. Apa Syasa ada di rumah?
Tanya gadis itu sopan. Ada Nona. Nona sahabatnya Syasa? Mary bertanya dengan sopan. Iya, namaku Rani. Rani kembali tersenyum ramah pada Mary. Silahkan masuk Nona. Syasa telah menunggu Anda sejak tadi. Mary mempersilahkan Rani untuk masuk. Rani mengangguk lalu berjalan masuk ke dalam rumah mewah itu. Rani melihat Syasa duduk di sofa sambil membaca majalah. Hai, sapa Rani ketika ia sudah berada di dekat Syasa. Mary memilih untuk berjalan ke dapur untuk menyiapkan camilan. Hai, kenapa lama sekali? Syasa memasang wajah seolah-olah ia sedang kesal. Biasa jalanan macet, Rani langsung mendudukkan dirinya di sebelah Syasa. Alasan klise, apa tak ada alasan lain selain macet? Aku bosan mendengar itu, kata Syasa. Sayangnya tak ada Syasa. Memang kota ini selalu identik dengan itu, kata Rani, lalu merebut majalah yang sedang dibaca oleh Syasa. Hei, aku masih membacanya. Syasa memasang wajah kesal. Majalah ini tak penting. Yang penting sekarang adalah membahas masalahmu. Rani menaruh majalah itu di atas meja. Kau sudah tahu kan, mengapa ia menikahiku? Lalu apalagi yang harus kita bahas? Rani. Syasa memutar bola matanya dengan malas. Kita bahas tentang kehidupan setelah kau menikah dengannya, kata Rani. Tak ada yang menarik. Aku dan dia masih bersikap seperti saat kami belum menikah, kata Syasa. Maksudnya? Rani tak mengerti apa yang sahabatnya ini katakan. Maksudnya aku dan dia bersikap seperti bukan pada pasangan suami istri pada umumnya. Aku dan dia hanya bicara jika hal itu memang penting, kalau tidak ya kami tak akan bicara satu sama lain, tutur Syasa, dan itu berhasil membuat Rani terkejut. Bagaimana tak terkejut? Mana ada suami istri yang melakukan hal tersebut walaupun mereka menikah secara paksa. Ya Tuhan, sebenarnya kalian itu terbuat dari apa? Kalau dia tak mau bicara, kan bisa dirimu yang mencoba untuk menyapanya atau mengajak ia berbicara terlebih dahulu. Syasa. Rani memberi saran. Silahkan Syasa. Nona camilannya. Mary meletakkan camilan tersebut di atas meja yang ada di ruang tamu itu. Terima kasih Mary, balas Syasa. Setelah menaruh camilan itu, Mary beranjak dari tempatnya. Ia tak ingin mengganggu kedua sahabat yang sedang berbincang itu. Syasa, seharusnya kau mencoba untuk menjadi istri pada umumnya. Kau coba untuk mengajak ia berbicara dengan baik. Rani memegang tangan Syasa. Untuk apa aku melakukan hal itu, Rani? Lagi pula semua ini hanya untuk sementara. Syasa tak ingin melakukan hal yang akan membuat ia terlibat lebih jauh lagi. Walaupun ini hanya sementara. Kalau kau menjalani pernikahan ini dengan sikap seperti sekarang ini, maka pernikahan ini akan terasa sangat lama dan membuat menderita Syasa. Aku mohon jalani saja pernikahan ini seperti pernikahan pada umumnya, maka tak akan terasa. Pernikahan ini akan cepat berlalu. Syasa. Rani menasihati Syasa. Rani, kau tahu hal itu pasti akan melibatkan diriku untuk berperan lebih jauh lagi. Aku tak ingin melibatkan diriku terlalu jauh lagi dalam sandiwara ini. Hal itu akan membuat hatiku juga ikut berperan dalam sandiwara ini. Kau tahu bahwa aku tak ingin menggunakan hati dalam sandiwara ini. Syasa menatap Rani dengan sendu. Tapi Syasa, kau harus berani mencoba hal ini. Please, demi aku, bujuk Rani pada Syasa. Akan kupikirkan, balas Syasa. Dirty, dirty, dirty. Ponsel Rani berdering. Ia segera mengangkatnya. Sementara Rani berbicara dengan seseorang di ponselnya, Syasa sedang memikirkan apa ia harus melakukan seperti yang Rani katakan padanya. Ia bingung dengan semua ini. Syasa, aku harus pergi sekarang. Aku harap kau mau mencoba hal itu. Rani beranjak dari duduknya lalu berjalan keluar rumah Syasa. Apa yang harus aku lakukan? Batin Syasa setelah kepergian Rani.